Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa sekali di tengah pandemi virus COVID-19. Kita masih mampu menjalankan amanah yang diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salamullah marilah kita sama-sama haturkan, kita junjungkan kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa, mahasiswi yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pluralisme atau pluralism. Apa itu sebenarnya pluralisme? Kita ketahui bahwa pluralisme ini adalah suatu keberagaman, ya, di mana keberagamannya tersebut harus diakui. Keberadaan keberagaman tersebut oleh segenap individu, oleh semua kalangan, oleh semua masyarakat, oleh semua tokoh-tokoh, oleh semua para pejabat, oleh semua kalangan ulama. Nah, apa itu pluralisme? Kenapa kita harus bahas? Kita ketahui tanah air kita ini merupakan tanah air yang majemuk, berkumpulan dari adat istiadat masyarakat yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, kalangan yang berbeda, dan juga kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, bisa disimpulkan perbedaan itu adalah pluralisme atau pluralism. Nah, diakui atau tidak, pluralisme tersebut sudah berada di tengah-tengah kita. Kita ketahui pluralisme tersebut diambil dari bahasa Inggris, yaitu pluralism. Berasal dari dua kata, plural. Apa itu plural? Beragam. Sementara isme itu berarti paham. Jadi kalau kita simpulkan berarti beragam pemahaman. Terserah beragam pemahaman tersebut, yang terpenting pemahaman tersebut berada di tengah-tengah kita dan harus kita akui bahwa keberagaman tersebut memang ada. Dan kita harus sadar diri dengan adanya keberagaman dan menerima dengan adanya keberagaman. Namun ada beberapa keberagaman yang tidak bisa kita toleransi, bisa juga keberagaman tersebut kita toleransi. Nah, ini harus kita pintar-pintar memilah di mana keberagaman tersebut yang bisa kita toleransi. Nah, secara terminologi, kesediaan untuk menerima keberagaman, artinya untuk hidup secara toleran pada tataran masyarakat yang berbeda suku, golongan, kemudian agama, kemudian adat, dan juga hingga pandangan hidup. Itu plural. Mau nggak mau kita harus akui dan menerimanya, bukan hanya sekedar diakui. Tapi kita juga harus menerima adanya keberagaman tersebut, toleransi terhadap keberagaman tersebut. Jangan hanya karena perbedaan sedikit lantas itu menjadi serpihan api kecil yang kemudian menjadi sumbu besar yang menyala sebagai api permusuhan. Tidak bisa demikian, karena tidak akan tercipta satu kesatuan kalau kita tidak bisa menerima perbedaan di antara kita. Perbedaan antar agama di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama, Islam, Kristen, Buddha, Protestan, Konghucu, itu harus kita terima. Perbedaan pendapat, perbedaan kelompok, perbedaan budaya,
etnis budaya Madura dengan budaya Jakarta beda. Batak beda. Kemudian Sunda beda. Namun semua perbedaan itu dikumpulkan dalam satu golongan. Nah, kita namakan golongan tersebut sebagai sebuah simbol. Apa simbolnya? Simbolnya adalah sebuah negara. Negara apa itu? Negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Mau perbedaan apapun kita tetap satu. Para mahasiswa yang budiman, kita bukan tanpa dasar pluralisme ini. Semuanya ada dasarnya. Di dalam Al-Quran, Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa pluralisme ini sebenarnya sangat ditekankan di dalam Al-Quran. Kita coba kutip sedikit bagaimana Allah menegaskan. Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kita tahu bagaimana Allah menyindir kepada kita semuanya. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas itu manusia loh yang disindir, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal Islam, bukan. Tapi manusia yang disindir. Inna khalaqnakum, semua manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Min dzakari wa untha, dari laki-laki pertama. Pertamanya dari laki-laki. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di situ bahwa pertama kali Allah menciptakan manusia itu adalah laki-laki yang bernama Nabi Adam. Baru kemudian wa untha, dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Siapa pada saat itu yang diciptakan pertama kali? Perempuan, yaitu Siti Hawa yang menjadi pendamping hidup daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dari dua orang inilah yang kemudian waja'alakum syu'uba. Kemudian Allah menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Artinya kalau sudah menjadikan kamu berbangsa-bangsa, ya kita harus sadar diri bahwa di antara bangsa kita ini, bangsa Indonesia ini, ada bangsa lain yang harus hidup damai, yang harus hidup rukun, dan harus hidup tentram. Wa qabailah, dan bersuku-suku. Tadi sempat saya sindir. Ada suku Madura, ada suku Dayak, ada suku Batak. Nah, kalau suku-suku itu hidup berdampingan, kemudian tidak bisa menerima bagaimana adat Madura, bagaimana adat Batak, bagaimana adatnya Dayak, maka yang akan terjadi konflik. Maka perdamaian itu tidak bisa tercipta. Maka tujuan dari pluralisme tersebut tidak bisa kita capai. Karena pada dasarnya tujuan daripada pluralisme tersebut adalah mencapai satu titik kedamaian yang sempurna. Itu tujuannya. Agar hidup ini bisa berdampingan. Agar hidup ini bisa damai. Tidak ada konflik. Meskipun ada perbedaan. Tapi tetap hidup berdampingan secara damai. Cukup sekali teguran Allah kepada kita bagaimana kita ini pernah ditegur oleh Allah. Bagaimana dulu di Kalimantan Tengah antara etnis Madura dengan etnis Dayak. Kemudian dulu di Poso bagaimana dulu antar agama, antar Kristen dengan Islam. Cukuplah itu saja yang menjadi perhatian kita. Tidak usah kemudian kita menyumbu api kembali perpecahan. Cukup. Apalagi buat agama Islam. Ayat ini pun, ayat Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat yang artinya adalah kamar-kamar. Ya. Ini dijelaskan asbabun nusulnya. Pada saat itu Rasulullah
pernah memerintahkan kepada sebuah kabilah untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hind. Abu Hind ini pekerjaannya sehari-hari itu hanya sebagai pembekal. Kemudian ini kabilah tersebut tidak mau karena melihat Abu Hind ini tidak pantas. Dikarenakan dia hanya sebagai tukang bekam sehari-harinya. Dan juga dia juga hanya sebagai bekas budak. Yang mana mungkinlah orang-orang terhormat mau menikahkan anaknya dengan dia. Nah kemudian Allah menegur kepada mereka. Dengan teguran yang sangat luar biasa sekali. Katanya Allah, hei manusia, kamu itu diciptakan oleh Allah. Inna khalaqnakum min zakari wa untha. Dari satu laki-laki dan satu perempuan. Semua asalmu sama. Tidak ada perbedaan. Yang membedakan kamu itu hanya dari ketakwaan kamu. Jangan pernah bangga hanya diberikan oleh Allah kecantikan sedikit. Kau bangga. Tak mau menerima dengan kehinaan laki-laki hanya karena laki-laki tersebut miskin. Kau tolak dia. Mana bisa begitulah. Tak bisa. Hanya gara-gara laki-laki tersebut tak berharta, kau tolak pula dia. Tak bisa kau tolak. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulianya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Begitupun juga dengan laki-laki. Laki-laki, terima perempuan itu apa adanya. Terima perempuan itu sebagaimana engkau mau diterima oleh perempuan tersebut. Nah, kira-kira begitu, teman-teman mahasiswa, mahasiswi yang budiman. Sehingga kalau kita berkaca kepada ayat tersebut, kan ya, pluralisme ini begitu penting sekali kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercermin kehidupan satu kesatuan yang berpedoman kepada kemaslahatan bersama. Mahasiswa, mahasiswi yang budiman, ada pluralisme ini melakukan pendekatan secara sosiologis, yaitu kenyataan bahwa kita adalah berbeda-beda, beragam dan plural dalam hal beragama. Ini adalah kenyataan sosial, sesuatu yang niscaya dan tidak dapat kita pungkiri. Dalam kenyataan sosial, kita telah memeluk agama yang berbeda-beda. Nah, kita harus yakin, kita harus mengakui bahwa adanya perbedaan agama di antara kita. Hari itu harus ada, itu memang ada di sekitar kita. Nah, yang tidak diperbolehkan itu kalau kita mengatakan semua agama itu benar. Ini yang menjadi fatalnya. Maksudnya bagaimana? Keyakinan agama antara agama Islam, antara agama Kristen, antara agama Buddha ini memiliki keyakinan berbeda. Agama Islam mengatakan yang paling benar adalah agama Islam. Agama Buddha mengatakan agama Buddha yang paling benar. Kemudian agama Hindu juga demikian. Pasti pada praktek kesehariannya mereka mengatakan agama mereka lah yang paling benar. Akan terjadi seperti itu. Karena pada prakteknya tidak demikian. Nah, yang benar bagaimana? Agama ini adalah masalah yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, apalagi berganti-ganti. Mengibaratkan agama bukan sebagai seperti rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Jika seseorang memeluk keyakinan, maka keyakinan itu tidak dapat dipisah darinya. Makanya begini, konsep yang benar itu, kita memang mengakui bahwa di antara kita ini ada agama. Nah, itu harus kita akui. Sebagai agama Islam, itu kan ya wajib kita menghormati orang yang menganut agama lain. Tapi kita nggak boleh punya kepercayaan bahwa agama orang lain itu juga benar. Karena ini bertentangan dengan akidah. Karena katanya Al-Quran, Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ini perlu. Saya sangat setuju bagaimana keterangan daripada Profesor Kamarudin Hidayat. Beliau beranggapan bahwa pluralisme agama adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana juga keniscayaan pluralitas bahasa dan etnis. Nah, di antara kita ini kan ada bermacam-macam bahasa, ada juga etnis. Pluralisme agama tidak berpandangan bahwa semua agama adalah sama. Pluralisme agama lebih kepada sikap memberi ruang pengakuan dan penghargaan adanya kebenaran pada agama lain sembari menghayati dan meyakini akan kebenaran dan keunggulan agamanya sendiri. Meskipun katanya orang lain agamanya itu adalah paling benar, bukan berarti kita meyakini kebenaran daripada agama orang lain. Tidak. Sembari katanya Komarudin tadi menghayati kebenaran agama kita. Pluralisme ini sebenarnya sudah banyak sekali dipraktekkan. Bahkan oleh baginda Rasulullah sendiri dulu pernah dipraktekkan bagaimana dulu beliau. Bukan ya. Ketika beliau sedang berdakwah, beliau tanpa sungkan menyuapi seorang fakir miskin dari agama Yahudi. Disuapi tiap pagi oleh beliau. Yahudi ini dalam keadaan buta. Padahal dalam keyakinan Rasulullah beragama Islam, sementara dia beragama Yahudi, beda agama. Tapi buat Rasulullah itu tidak ada masalah. Karena ini bukan urusan dengan akidah, hanya tolong menolong. Orang Yahudi tersebut membutuhkan pertolongan kita, kenapa tidak kita bantu? Nah, ini toleransi yang luar biasa sekali dari Rasulullah. Sikap bijak dari Rasulullah. Disuapi oleh Rasulullah. Meskipun si Yahudi yang buta tadi itu terus menghujat daripada Rasulullah. Itu indahnya pluralisme yang dianut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita tengok bagaimana dulu sejarahnya Umar. Bagaimana dulu Umar menaklukkan Yerusalem. Umar menjamin bagaimana keselamatan orang-orang Nasrani yang berada di sana. Hartanya, jiwanya, keamanannya, semuanya dijamin oleh Umar. Mereka bebas menganut paham agama mereka sendiri. Justru pada saat itu orang-orang Nasrani sungguh sangat kagum dengan keluarbiasaan agama Islam. Nah, kira-kira begitu mahasiswi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, mari kita sama-sama mempraktekkan pluralisme ini untuk merasa bahwa kita ini butuh terhadap satu kesatuan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Kemudian daripada itu juga hindari perpecahan, hindari hal-hal yang tidak penting untuk diperdebatkan. Ingat, yang pertama adalah satu kesatuan. Tidak mungkin akan tercipta sebuah negara kalau tidak ada satu kesatuan. Ingat, sejarah negara kita ini berdiri gara-gara adanya satu kesatuan yang bukan diciptakan hanya oleh golongan Islam, bukan hanya golongan Nasrani, bukan hanya golongan tentara, bukan hanya golongan santri, tapi kemajemukan yang digabung menjadi satu kesatuan, kemudian mereka mampu memerdekakan Indonesia dari tanah penjajah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.